Oke, selamat sore teman-teman. Baik, kita balik lagi ya. Ini market update tanggal 24 Januari 2025. Oke, hari ini ya kita mau coba ini mungkin kalau bisa berlangsung singkat lebih 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 enak ya karena memang tidak ada yang perlu kita bahas tahu jauh. Tapi hari ini kita mau belajar tentang psikologi market dari kasusnya Pani ya, dari kasusnya Pani. Jadi waktu Kopdar kemarin kan ada ya yang sempat bertanya mengenai Pani itu sendiri kan. Tapi gini, kenapa kita tidak membeli Pani pada saat semua orang mengatakan bahwa lu mesti beli Pani. Em, apa karena yang sudah menang banyak itu masih mengkoleksi Pani di daerah berapa ya kemarin dibilangnya 15.000 dan lain sebagainya ya. Oke, nah jadi ini ini teman-teman kalau misalnya udah belajar Wyckoff, kemudian habis itu kita tahu tentang price cycle dan kita tambahkan di situ adalah tentang psikologi market, ya psikologi market, ya itu kan sebenarnya yang sedang dibahas oleh si Wyckoff dalam price cycle-nya kan. Apa sih yang kita mau lihat dari sini? Kita belajar sesuatu. Contoh kayak kemarin kita belajar ya Bukalapak gitu ya. Kenapa kita mengambil dari Bukalapak? Karena memang pada dasarnya kita lihat katalis-katalis yang ada itu tidak mendukung si Bukalapak untuk menjadi sesuatu gitu kan. Nah, pertanyaannya, lah si Pani itu kan katalisnya bagus banget waktu ini ya, waktu dia naik dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak mengambil itu? Karena katalisnya bagus, ya kemudian habis itu semua orang mengatakan bahwa ini lu harus ambil Pani karena ini adalah kesempatan sekali seumur hidup lu mungkin akan melihat Pani itu sampai segitu gede, gitu kan? Oke. Nah, kalau kita balik lagi ke psikologi market, apa sih yang psikologi market menunjukkan kepada kita? Yang kita lihat dari psikologi market, betul semua katalis itu positif untuk si Pani. Kemudian habis itu saya juga udah sempat ngomong kan ya, kalau teman-teman pergi ke daerah PIK 2, teman-teman pasti akan lihat begitu masifnya pembangunan di situ dan lain sebagainya. Betul ya? Ya, tetapi secara psikologi kalau kita melihat chart seperti ini, ya, melihat chart seperti ini artinya pembangunan yang masif itu sebenarnya sudah dihargai oleh pasar, ya sudah dihargai oleh pasar. Karena itulah makanya kalau teman-teman balik ke Wyckoff Price Cycle, apa yang teman-teman lihat dari Pani ini? Ini gini, ya kita buang dulu itunya. Nah, oke, apa yang kita lihat? Apa yang kita pelajari dari si Pani? Si Pani itu menunjukkan kepada kita bahwa pergerakannya mulai dari bawah sini, kemudian sudah naik ke atas, kemudian habis itu ada di atas dan dia sideways. Ya, apa yang kita lihat di situ? Ya, kalau kita tahu tentang price cycle, maka di bawah sini adalah akumulasi yang di pergerakan ini, ya, pergerakan yang tegak lurus itu, ini adalah yang kita sebut sebagai markup. Ya, kecilin dulu. Nah, ini yang kita sebut sebagai markup. Oke, markup. Ya, nah pada saat markup gimana? Nah, di situ harusnya kita sudah ikut serta di dalamnya kan, sudah ada di dalamnya. Jadi kalau lu yang sering saya analogikan kalau itu adalah bus, nah dia udah jalan ke tujuannya. Nah tujuannya di mana? Di sini. Oke, itu adalah tujuan. Nah kalau kita lihat ini adalah fase satu, ini dua, maka ini adalah tiga. Ya itu clear banget buat kita, apalagi dengan kondisi Pani seperti sekarang dan pada saat dia berada di atas, teman-teman perhatikan deh ciri-ciri distribusi itu seperti apa. Ya mungkin oke lah waktu di kelas mungkin kita jarang sekali bicara mengenai bagaimana sih kita menilai distribusi karena yang kita mau tangkap itu adalah dari bawah bukan bukan ngikut lagi dari atas. Ya, nah ini mungkin adalah kesempatan buat teman-teman bisa melihat gitu lah bagaimana ciri-ciri dari distribusi. Semua akan beranggapan bahwa ini kalau lu nggak masuk, maka itu akan jadi kerugian buat lu. Nah, justru kalau kita lihat catnya begini, oh kalau dia euforia di atas, apa yang kita bisa lihat dari psikologi market? Psikologi market mengatakan di atas ini itu adalah tahapan di mana orang-orang bereforia. Ya, bahkan pada saat penurunan atau mungkin terjadi gonjang-ganjing pada Pani di situ ya, orang-orang masih beranggapan bahwa oh, ini mah periode di mana di situ dikatakan cool off ya. We just need to cool off
for the next rally. Ya, itu semua orang akan mengatakan seperti itu. Ini psikologi market yang sudah di apa ya, kita bilang sudah melewati semua penelitian dan lain sebagainya, dan kita melihat itu terjadi. Ya, ini saya geser dulu ya, biar nggak bisa digeser. Ini soalnya saya ngambil dari blog blog orang. Ya, itu terjadi. Ya, jadi kalau kalau apa dari pani ini sekali lagi kita belajar, dan itu pasti akan ada pani-pani yang lain. Ya, itu pasti nanti akan ada kejadian-kejadian yang berulang seperti pani lagi. Nah, sekarang tinggal kita mau belajar apa enggak. Ya, saya sering mengatakan kepada teman-teman bahwa kalau kita mau trading itu bukan melulu soal yang namanya fundamental atau teknikal. Ya, kita mesti belajar tentang bagaimana kita menilai, termasuk di dalamnya katalis kan. Kita sering bilang ya, katalis itu adalah pondasi dari kita bagaimana menilai pergerakan harga selanjutnya. Ya, nah apa yang mendasari kita masuk ke apa namanya ke pani atau tidak? Yaitu katalis itu. Dan kalau saya umpamain katalis itu mungkin seperti begini aja ya. Kalau teman-teman lihat ya, udah geser dulu. Nah, kalau teman-teman lihat ya, pertama adalah kita mau menilai katalisnya seberapa gede. Kalau katalisnya sebesar gini, ini katalis. Atau kita bilangnya sumber daya lah ya, ini katalis. Kemudian emitennya masih segini. Ya, ini emiten. Ya, kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya di itu ya. Nah, kalau katalis sebesar ini, emitennya masih segini, ya artinya apa? Katalis ini bisa membesarkan si emiten, ya, sehingga nanti apa katalis ini ya diambil menjadi peluang si emiten untuk membesar, gitu ya, membesar, oke? Nah, pada saat emiten membesar, apa yang terjadi pada harga? Ya, harga akan mengikuti kan, namanya pricing in kan. Nah, jadi yang pertanyaannya sekarang adalah Pani itu sekarang gimana? Pani itu katalisnya masih sebesar begini, ya. Pani masih sekecil gini, ya. Atau sebaliknya, atau ini adalah pani, ini katalisnya. Gitu. Coba teman-teman bayangkan ya. Nah, kalau seandainya katalisnya kecil gini, ya paninya sudah sebesar ini, itu pasti akan tercermin di pergerakan harganya. Ya, jadi kalau teman-teman balik gitu ya, kalau udah keadaan begini, ini pani besar, katalisnya kecil, ya berarti harganya ada di atas. Ini yang ciri-ciri yang kita sering sebut sebagai distribusi itu. Ya, nah kalau akumulasi, bagaimana kita menilai katalis saat akumulasi? Ya katalisnya gede, oke, ya emitennya kecil. Jadi katalis ini yang akan membesarkan si emiten. Jangan sebaliknya. Kalau dia udah terjadi sebaliknya, artinya ya berarti udah daerah-daerah di mana distribusi itu terjadi. Ya, ini kalau kita lihat psikologi ya. Kita baru berbicara tentang katalis itu sendiri. Jadi bagaimana katalis itu kita nilai dia bisa membesarkan emiten atau atau malah emitennya sebenarnya lebih besar daripada katalis itu, ya teman-teman bisa menilai dari seberapa mampu gitu loh katalis itu membesarkan si emiten. Yang kita bilang itu adalah life cycle. Seberapa mampu katalis itu bisa mengubah atau menggerakkan life cycle dari si perusahaannya. Bagaimana kalau misalnya nih, Mas, misalnya kan katalisnya oke, kecil, ya, emitennya sudah besar. Ini emiten sudah besar, ya. Dan kalau teman-teman lihat dari teknikal, harganya nggak turun-turun di atas. Berarti si emiten itu menunggu sebuah peluang lagi atau sebuah katalis lagi yang lebih besar sehingga dia bisa membesarkan, yang lebih membesarkan dia lagi. Gitu, ya. Paham ya? Jadi artinya pasti akan ada jeda. Pasti akan ada jeda. Jadi kalau teman-teman lihat dari price cycle, dia kan begini ya, pergerakannya ya. Ini pasti akan ada jeda. Ya pasti akan jadi mungkin dia tidak turun sampai ke posisi sebelumnya karena memang emitennya sudah besar kan. Jadi nggak mungkin dihargai dengan keadaan sebelumnya. Ya, dia jeda, dia pause di situ sambil menunggu katalis baru lagi yang bisa lebih membesarkan dia lagi. Itu ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari sisi psikologi market itu yang terjadi. Ya, ini dia udah di periode markup. Kemudian habis itu ini di periode distribusi, kemudian habis itu akan ada namanya markdown. Tetap akan ada namanya markdown. Apalagi sekarang Pani itu kan lagi ini kan HGB-nya cukup banyak yang
dicoret oleh Badan Pertanahan Nasional ya. Kenapa ya? Kenapa dicoret ya? Karena ya dianggap itulah ya, dianggap memanipulasi itu laut kok ada HGB-nya gitu kan. Ya, nah akhirnya apa yang terjadi? Apakah PANI itu tiba-tiba akan langsung lenyap? Tentu tidak. Ya kita tahu bahwa oke lah nggak ada HGB itu pun sebenarnya dia ada namanya CBDK ya. CBDK sudah kasih berapa berapa triliun tuh ya masuk lagi ke situ. Berarti ada sebenarnya ada uang segar di situ. Jadi kalau kita lihat dari sisi psikologi marketnya, ya ini yang sedang ditunggu oleh Pani, ya siapa tahu dia akan membesar lagi dengan sebuah katalis yang baru. Nah, katalis yang baru akan muncul apa enggak ya? Teman-teman tinggal tungguin. Ya, jadi nggak perlu dipaksakan untuk harus masuk Pani. Ya, harus masuk Pani. Termasuk misalnya hari ini misalnya. Hari ini dia rebound berapa besar ya? 14% lebih hampir 15%. Apakah ini menandakan bahwa kita udah akan masuk? Kalau lu belajar tentang Wyckoff Cycle, maka kita tahu bahwa kalau akumulasi setelah dia breakout dari wilayah akumulasi itu ada namanya SOS, ya sign of strength, maka ada peluang si Pani itu masuk ke SOW. Ya kayak kita cukup jarang ya membahas soal distribusi ya, event itu di kelas kan. Ya kalau ini adalah distribusinya, maka ini akan jadi SOW-nya. Nah, kalau memang iya, oke, ke depannya si Pani lu melakukan research dan Pani itu benar-benar sesuatu yang, oh ya, oke, ini mungkin ke depannya akan bagus. Lu tinggal menunggu harga lebih murah. Ya, lu tinggal menunggu harga lebih murah dan lu tinggal menunggu lagi bahwa akan ada akumulasi yang akan terjadi pada saat itu. Gitu, ya. Oke. Nah, sekarang mungkin ya teman-teman pasti akan nanya lah, ini volume gede loh. Ya, volume besar. Tapi kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman punya inilah bandarmologi atau apa, lu lihat Broksum ya, ini masih dikategorikan sebagai distribusi besar. Ya, benar ya. Ya, kalau kita lihat dari technical, itu masih cukup cocok lah. Walaupun nanti oke dia akan nanti naik lagi, naik sampai ke atas. Tapi apa ya, dari sisi manapun teman-teman lihat technicalnya, itu sudah patah trend. Ini jelas, ini trennya itu udah jelas patah. EMA 50-nya di atas, ya. EMA 20-nya dan 50 yang sudah crossing. Ya, memang dia mungkin ketolong karena ada EMA 200 masih ketahan di situ ya. Mungkin masih dianggap sebagai uptrend. Ya, terus habis itu kalau teman-teman lihat lagi dari strukturnya pun dia sudah break. Ya, artinya sudah terjadi change of character. Ya, mungkin dia tidak buru-buru untuk apa menunjukkan bahwa dia mulai downtrend gitu ya. Kenapa? Karena masih ada sekelompok gajah-gajah yang belum keluar barang nih, belum selesai keluar barang. Ya, masih ada gajah-gajah yang belum selesai keluar barang gitu kan. Nah, jadi ya dibutuhkan SOW atau bisa jadi dia naik kembali ke atas masih akan ada utatnya. Ya, cuman ini kan sudah jelas sudah break ya. Oke, nih ya. Kalau teman-teman lihat dari technical, tadi kita bahas dari sisi psikologi market ya. Kalau lihat dari technical, ini jelas break. Ya, ini jelas break. Ya, ada yang bilang, oh sebenarnya dia udah break dari atas. Saya oke, mungkin ini tidak terlalu inilah, tidak terlalu signifikan. Orang mungkin masih menganggap dia belum break. Tetapi kalau teman-teman udah lihat di daerah sini atau daerah sini, itu jelas udah break. Ya, kita nggak bisa bilang eh, itu udah nggak bisa dibantah sama sekali, gitu ya. Dan ini change of karakternya sudah terjadi, change of karakternya. Ya, jadi peluang apa pemicu dari change of karakter ini yaitu yang pagar laut itu. Ya, jadi itu sebuah peluang apa sebuah sebenarnya bukan sebuah inilah ya. Bukan sesuatu yang kalau lu lihat dari sisi laporan keuangannya itu bukan sesuatu yang perlu apa eh, eh, turunnya sampai sejauh ini. Sebenarnya enggak. Ya, tetapi kalau lu lihat dari ini secara keseluruhan big picture-nya, memang Pani itu sebenarnya udah siap untuk koreksi gitu ya. Bisa saja saya salah, oke? Bisa saja saya salah, tetapi teman-teman kalau lihat dari strukturnya, kemudian habis udah lihat dari psikologi marketnya, ya atau yang ini ya apa dari bandarmologinya, ya itu jelas distribusi.
Ya, dan itu sudah itu sudah apa terjadi distribusi. Saya yakin banget di daerah atas ini sudah pasti udah terjadi lah. Teman-teman bisa lihat volumenya, ya volume pada saat dia turun bagaimana? Ya, itu jelas membesar kan? Ya, volume turun, dia jelas membesar kan? Ya, volumenya kebalik gitu loh, tidak seperti waktu terjadi akumulasi. Oke, ini kita belajar ya, kita belajar sesuatu lah dari sini bahwa oh ini seperti ini. Nah, yang kemarin sempat di Kopdar juga sempat ada yang nanya kan, bagaimana kalau misalnya ini kan sekarang lagi didengungkan mengenai krisis gitu kan, krisis keuangan, krisis apa nanti kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, psikologi market itu menolong kita untuk mendeteksi hal itu. Lu nggak perlu harus menjadi seorang yang ahli ekonomi untuk memetakan bahwa nanti akan jadi krisis apa enggak. Lu tinggal lihat apa yang terjadi di market, apa yang terjadi di sekitar kita. Apakah ada sekelompok orang yang sedang melakukan euforia membeli sesuatu tetapi bukan dari dompetnya mereka. Ya, membeli sesuatu yang kalau kemarin saya bilang apa yang tidak ada value-nya, ya, tetapi bukan dari dompet mereka, bukan dari uang mereka. Contoh misalnya ya, waktu property bubble ya, bubble property. Lu bisa lihat bagaimana orang memborong properti seakan-akan kayaknya nanti udah nggak ada rumah lagi gitu ya, bahwa apa harganya udah sampai dibabelin. Kemudian habis itu orang akan ada slogan yang sangat terkenal ya, hari Senin akan naik. Nah, jadi sehingga orang-orang kayaknya, wah kalau gue nggak beli ini sayang banget gitu kan. Dan mereka membelinya dengan pakai uang siapa? Pakai uang apa? Uang KPR, uang yang sebenarnya mereka nggak punya. Ya, dan yang mereka beli itu harganya sebenarnya udah cukup tinggi, udah bubble lah. Ya, udah bubble. Nah, begitu em, apa uang yang terus diborong dan lu tahu ya cara kerja bank lah ya, teman-teman bisa search di YouTube lah bagaimana cara kerja bank itu. Ya, dia bisa aja apa namanya meminjamkan lebih daripada yang mereka pegang, ya bisa tiga kali lipat bahkan, ya itu sebenarnya udah rahasia umum lah ya. Nah, pada saat ada yang mulai macet 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 macet, itu kan jadi sebuah bubble yang tinggal meledak doang kan. Ya, kenapa dia mulai macet? Karena ini harga udah terlalu tinggi. Nah, harga udah terlalu tinggi kan, mereka berharap adalah gue habis gue beli, ya kemudian gue bisa jual lagi, nah gue bisa dapat capital gain di situ. Ya, nah tapi ini yang terjadi adalah, lah semua orang sudah punya. Nah, kemudian market atau pasar untuk menjual barang lebih mahal lagi udah nggak ada. Gitu ya. Nah, pada saat udah tidak ada market itu lagi, ya teman-teman pasti akan lihat tuh di mana-mana akan mulai gagal bayar, gagal bayar, gagal bayar. Nah, itu yang terjadi kalau teman-teman melihat dari pergerakan harga. Harga kalau udah terlalu mahal, ya kan tidak selamanya ya. Sekali lagi ya, kalau teman-teman saya analogikan begini ya. Tidak selamanya katalis itu mampu menghidupi si emiten. Paham nggak? Ya, tidak selamanya katalis itu mampu menghidupi si emiten. Ada kalanya si emiten itu dihargai sudah kemahalan melebihi nilai wajarnya. Ya, nah contohnya misalnya kayak ya contoh kayak Pani, atau mungkin teman-teman mungkin akan lihat kayak Raja mungkin akan sebentar lagi seperti itu, ya termasuk Ratu juga. Orang-orang udah mulai memborong itu. Nah, kapan kita membeli si Raja itu dari tahun lalu kan ya. Jadi kalau teman-teman lihat si Raja, ya saya nggak tahu ya nanti katalis ini masih mampu apa namanya memompa si Raja lebih tinggi lagi apa enggak ya. Ya, tapi itu kita lihat aja nanti. Tapi teman-teman nanti akan mencapai sebuah titik di mana katalis itu sebenarnya sudah di price in oleh market. Jadi yang istilah kita adalah market discount everything, ya. Market discount everything. Jadi ambil contoh misalnya em, ambil contoh paling gampangnya itu yang paling baru itu misalnya contoh makan bergizi gratis. Ya, makan bergizi gratis itu kan sebuah katalis yang cukup besar di daerah situ. Ya, satu katalis yang cukup besar. Isinya itu adalah 71 triliun. Bahkan sekarang kabarnya itu akan dinaikkan menjadi 100 triliun. Ya, karena setelah dipotongin anggaran di mana-mana. Nah, waktu itu kita berpikir bahwa ini katalis ini akan menghidupkan atau mengkasih makan JPFA. Betul nggak? Ya, waktu itu. Ya, jadi kita melihat itu katalis ini akan menghidupkan JPFA.
Nah, jadi kalau teman-teman lihat, kalau iya JPFA itu akan hidup ya, kita antisipasi dong, antisipasi kita dari awal. Nah, tetapi yang kita lihat praktek di lapangan sampai hari ini, kita nggak lihat ada produk JPFA. Jadi kita mulai meragukan kan, ya, benar nggak ya? Katalis ini bisa menghidupkan JPFA, padahal di lapangan itu nggak ada loh. Nggak ada produknya dia dari susu maupun sampai ke nugget itu nggak ada produknya dia. Nah, jadi ya kita mulai kan, mulai menggeser bahwa makan bergizi gratis mungkin saja tidak menghidupkan JPFA. Karena produknya tidak ada di situ. Jadi yang kita mungkin antisipasi sekarang adalah soal laporan keuangannya aja. Ya mungkin laporan keuangannya akan mensupport pergerakan harga dari si JPFA untuk ya minimal di daerah bulan ini atau bulan depan gitu ya. Nah habis itu next kita udah nggak tahu apa yang akan terjadi pada JPFA lagi. Ya karena apa? Kita kehilangan katalisnya. Ya nggak tahu apakah nanti tiba-tiba Presiden Prabowo bilang daripada susah-susah begini mending beli nugget aja. Nah itu mungkin akan berbeda lagi. Kita mungkin akan balik lagi. Berarti katalis ini akan balik lagi ke si JPFA. Tapi untuk sekarang kita tidak melihat itu di lapangan. Ya ini sebuah contoh nih ya. Jadi katalis itu bisa nggak menghidupkan si emiten? Ya, artinya menghidupkan itu memberikan pemasukan. Jadi likuiditas dari si katalis itu, contoh misalnya kayak makan bergizi gratis 71 triliun naikin jadi 100 triliun, itu bisa nggak dimasukkan atau menjadi pemasukan atau pendapatan dari si perusahaan itu? Gitu. Kalau nggak bisa, ya tidak ada value untuk si emiten katalis itu. Nah, kalau teman-teman lihat dari kasusnya si Pani, katalis apa lagi gitu kan? Katalis apa lagi yang kita malah lihat adalah em, apa karena harganya udah di atas, malah banyak sekali ajakan untuk membeli Pani gitu dan akhirnya dia ngedrop ya dia sempat ngedrop kemana ke sekitar 10.000 artinya kalau lu beli 15.000 lu sudah rugi 50% si Pani nggak mungkin lu bertahan dong. Ya harusnya lu sudah punya namanya stop loss. Nggak mungkin lu bertahan di situ. Dan udah penurunnya segitu banyak aja. Lu merasa bahwa Pani masih worth it untuk dilakukan pembelian. Mungkin iya. Ya tetapi untuk lu mencapai nanti Pani menjadi 30.000, 40.000. Lu butuh katalis lagi untuk kasih dia makan. Nah katalis itu ada nggak sekarang? Kalau nggak ada, apa yang akan menghidupkan Pani? Ya, yang membuat dia punya harga itu sampai ke 30.000, 40.000. Itu kita membutuhkan sebuah katalis lagi untuk kasih dia makan. Karena katalis yang sudah ada, ya sudah dimakan semua oleh si Pani dengan harga yang sekarang. Itu yang kita sebut sebagai nilai wajar. Oke? Ya, jadi ya makanya balik lagi. Kalau kita trading, kalau kita trading, kita nggak melulu melihat pada technical, nggak melulu lihatnya pada em, fundamental dan lain sebagainya. Ada banyak saham-saham yang bagus-bagus tapi tidak bergerak kemana-mana. Gitu ya, contoh misalnya kayak kemarin kita bahas soal TLKM gitu kan. Sahamnya bagus nggak? Bagus, malah nggak bergerak kemana-mana. Gitu. Ya kenapa? Karena nggak ada yang kasih dia makan. Ya nggak ada sesuatu yang kasih dia makan sehingga dia bisa membesar gitu. Oke, ya. Jadi kita nggak membahas saham lah ya. Ini kita kita bahas itu dulu ya. Jadi biar ya mumpung ada contoh. Kalau ada contoh kan jauh lebih enak. Kalau di kelas kadang-kadang saya kehabisan contoh. Ini kebetulan ada contoh, gitu kan? Ya, oke. Trump meminta negara-negara untuk menurunkan suku bunga. Ya, betul. Kalau suku bunga turun, itu bisa menggerakkan perekonomian. Kita udah nggak meragukan teori itu kan. Nah, bagaimana cara si Trump menurunkan suku bunga? Sebenarnya eh, cara dia kita udah pernah bahas sebelumnya. Cara dia keren banget. Mungkin karena dia juga punya itu ya afiliasi ke perusahaan-perusahaan minyak ya. Dia menstabilkan harga minyak. Ya, dia menstabilkan harga minyak. Dan itu memang sebuah tindakan yang harusnya dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di negara manapun, termasuk di Indonesia kan. Bagaimana cara kita menstabilkan harga minyak? Kasih subsidi. Tapi si Trump mungkin berbeda ya, karena dia punya cadangan minyak yang terbesar di dunia. Ya, karena itulah dia bisa ngeluarin itu. Nah, itu pertama. Kedua, dia punya power untuk menuntut lu nggak beli minyak gua. Awas. Gua kasih apa? Gue kasih tarif.
yang tinggi. Sama kayak Eropa segala macam. Lu lihat kayak sekarang India lagi pusing kan? Karena India, Cina kan lagi pusing kan? Ya kenapa? Karena dia membeli minyak dari Rusia. Dan itu jauh lebih murah dibandingkan dengan minyak yang dari Arab dan lain sebagainya. Ya, ya. Nah, cuman sekarang adalah kalau gue beli terus sama Rusia, maka gue akan kena sanksi nih. Ya, jadi mau nggak mau apa yang harus dilakukan oleh si India? Nah, Trump sudah bilang kita akan memaksa mereka membeli minyak kita. Oke, artinya itu akan jadi tindakan. Ya, nah minyak itu otomatis mau nggak mau harus ya disamakan gitu ya. Selama ini kan teman-teman sering lihat ya apa yang menggerakkan harga minyak. Ya, salah satunya adalah cadangan minyak dari US itu. Kalau dia turun harganya pasti naik. Nah, ini akan dipompa dan itu akan diisi kalau nggak salah berapa ya 71 juta barel itu akan diisi full. Yang dimana pada saat Biden itu enggak enggak jadi sebuah prioritas gitu kan. Ya, karena apa? Dia memprioritaskan energi baru dan terbarukan kan waktu si Biden kan. Kalau di si Trump itu kan sesuatu yang berbeda. Nah, kalau inflasinya bisa dikendalikan, oke, balik lagi ke ini ya, inflasinya bisa dikendalikan, ya artinya ya negara-negara dengan sukarela eh, akan menurunkan harga minyak, harga suku bunganya. Dia akan dengan sukarela. Nah, balik lagi ke si negara US-nya. Masalahnya di US itu adalah si The Fed itu nggak mau nurunin suku bunga kalau data-datanya nggak mendukung. Oh ya, dia logis banget. Karena apa? Ya, karena dia bisnismen. Lu kalau lihat cara pikirnya itu bagus. Cuman, ya yang kita nggak suka itu menjadi seorang trader itu adalah ada banyak sekali yang tidak bisa kita prediksi. Ya, jadi tiba-tiba beng gitu, tiba-tiba beng gitu. Nah, itu yang buat kita trader, kita kan butuh stabilitas kan. Ya, jadi kita mengukur atau menganalisa itu jauh lebih mudah. Nah, sedangkan kalau di era si Trump, lu lihat 8 tahun yang lalu waktu periode pertamanya dia, ini yang susah untuk diprediksi. Karena makanya ada Trump indikator kan jadinya kan. Jadi begitu dia ngomong apa, langsung market bergejolak. Nah, itu yang membuat ya kalau saya pribadi saya tidak suka dengan market yang terlalu bumpy begitu. Ya kalau buat scalper, iya enak lah. Dia seneng banget kalau yang begituan kan. Tapi kalau buat gaya-gaya trading kayak saya, ya market yang bumpy gini, ya nggak enak gitu. Apalagi kita trading di daily lagi kan gitu. Jadi buat buat ke depannya, ya mungkin kalau teman-teman lihat kalau Trump itu bisa benar-benar mengendalikan harga minyak, itu bagus untuk perekonomian sebenarnya. Untuk perekonomian semua negara, termasuk Indonesia. Ya lu tahu kan, kita itu uang kita itu habis untuk subsidi itu luar biasa. Jadi kalau minyak itu bisa terkendali, artinya logistik terkendali, ya transportasi terkendali, semua. Jadi komponen untuk harga itu kan terbesar di logistik kan. Kalau logistiknya terkendali, ya otomatis pengusaha akan jauh lebih mudah untuk mengatur harga. Ya, kalau dia lebih mudah mengatur harga, ya artinya Bank Indonesia tidak punya pilihan untuk menurunkan suku bunga. Tentu dia mesti lihat juga ya, jangan sampai outflow terjadi karena perbedaan antara suku bunga kita dengan US itu kan sudah sangat-sangat kecil kan. Jadi The Fed itu juga harus nurunin. Ya, cuman The Fed itu kan independen sama kayak Bank Indonesia dikatakan independen kan. Jadi artinya tidak bisa dipengaruhi, dia terserah dia mau diturunin apa enggak. Nah, kalau kalau inflasi masih tidak terkendali, ini kan cenderung naik kan kalau di US kan. Jadi The Fed itu tidak akan menurunkan suku bunga terlalu buru-buru. Nah, kalau dia tidak menurunkan suku bunga buru-buru, ya bagaimana nih? Negara-negara lain juga akan nunggu dong gitu ya. Nah, kemudian habis itu ada satu berita yang sebenarnya cukup jelek lah, yaitu kenaikan suku bunga BOJ, ya Bank Bank of Jepang. Cuman ya udah nggak terlalu heboh seperti waktu pertama kali ya, di mana carry trade-nya udah terjadi banyak kan, karena yang carry trade itu sudah mengantisipasi kalau memang Bank of Jepang itu akan menaikkan suku bunga lagi. Jadi sekarang suku bunganya sudah positif 0,5. Ya, waktu minus kan teman-teman tahu ya, mereka memboro atau meminjam uang untuk melakukan spekulasi.
Ya, artinya bunganya minus kok. Gue cuma tinggal bayar administrasi segala macam ya. Jadi gue bisa meminjam uang sebanyak-banyaknya. Kemudian habis itu gue bisa pergi ke pasar modal negara lain, misalnya kayak US, ya bisa taruh obligasi di situ. Itu sudah menguntungkan buat mereka, gitu ya. Nah, sekarang sih sudah plus, plus 0,5. Ya, plus 0 artinya ya kalau teman-teman lihat di kayak kayak bank-bank di Indonesia ya waktu COVID kan dia 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 cukup diuntungkan oleh net interest margin kan. Ya, itu juga dia melakukan carry trade namanya kan. Nah, sedangkan sekarang ya apa mereka yang melakukan carry trade pasti akan mikir karena marginnya udah mulai mengecil. Jadi dia harus bayar administrasi plus dia juga perlu membayar bunga. Kalau dulu nggak perlu. Gitu kan. Jadi ya mereka akan mikir. Jadi ya melakukan carry trade itu pasti udah mulai berkurang. Jadi eh, dengan sendirinya ya otomatis teman-teman mungkin lihat likuiditas terutama dari Jepang itu mungkin akan agak-agak sedikit berkurang di global itu sendiri. Nah, kedepannya bagaimana? Ya mau nggak mau kita harus nunggu ya minimal kalau di Indonesia kan sering kita bilang 100 hari kan. Nah, kita mau lihat 100 harinya seperti apa si Trump ya. Tapi kalau lihat dari ini kita udah tahu ya kira-kira gambaran besar apa yang akan dilakukan oleh si Trump. Pertama adalah pasti minyak. Ya, minyak ini yang disebut sebagai liquid gold ya. Liquid gold yang dibilang sama si Trump ya. Jadi dia akan jadi fokusnya dia. Jadi dia akan menstabilkan itu, kemudian dia akan membanjiri pasar dengan minyak itu. Oke. Nah, yang kedua adalah dia akan fokus di AI atau teknologi. Ya itu sekitar kemarin 500 miliar US dollar ya. 500 juta apa 500 miliar kalau nggak salah. Karena billion kan dibilangnya kan. Ya 500 billion. Jadi itu sebuah angka yang sangat besar. Kayak apa sampai si Trump bilang ini adalah proyek yang berkaitan dengan teknologi terbesar yang pernah ada di dunia ini. Ya kan memang besar sekali ya. Jadi dia nggak main-main tuh 500 miliar nggak tahu datang dari mana. Tapi ya mungkin buat US ada lah ya karena dia bisa tinggal cetak aja. Ya. Kemudian habis itu yang ketiga adalah soal em, apa EBT udah pasti dia mungkin tidak akan itu. Kalau dia bisa berhasil menstabilkan yang namanya itu apa yang bisa menstabilkan nilai eh, eh, apa minyak ya berarti kan otomatis The Fed itu tidak ada alasan untuk dia tidak menurunkan suku bunga. Nah kalau dia bisa nurunin suku bunga, nah ini yang naik apa? Jadi pasar uang menjadi tidak menarik lagi. Ini akan jadi risk off, apa risk on. Jadi pasar uang tidak akan menarik lagi. Jadi likuiditas akan balik lagi ke pasar modal. Gitu. Ini yang kita lihat ya. Nah, beberapa ya, kita sudah lihat lah kayak S&P 500, Nasdaq apalagi itu sudah all time high kembali S&P 500. Kemudian untuk pasar modal terutama di US ya, kita udah lihat indeks-indeks semua udah all time high. Jadi ya ada euforia di daerah situ, terutama yang berkaitan dengan si Trump. Ya mungkin 100 hari ini pasti akan ada euforia yang luar biasa. Gitu. Nah, sekarang balik lagi ke Indonesia. Apa yang akan kita kaitkan dari ini? Yang saya melihat itu katalis yang paling gede itu adalah swasembada energinya kita sama si jor-joran untuk energinya si Trump. Jadi kalau minyak turun, ya otomatis subsidi kita turun kan? Ya, subsidi kita turun. Kemudian habis itu kita mau swasembada. Ya kalau bisa tidak terlalu banyak import ya. Jadi artinya sumur-sumur tua itu pasti akan digali lagi. Ya akan diaktifkan lagi. Nah, kalau diaktifkan dia butuh kontraktor. Ya, dia butuh kontraktor. Jadi kayak misalnya kayak Petro, Raja, ya, kemudian Elsa dan sebagainya itu pasti akan kedorong, ya, pasti akan kedorong. Nah, itu tinggal kita lihat likuiditasnya berapa besar di daerah situ. Nah, waktu itu kenapa kita pilih Raja? Ini bukan saran untuk masuk Raja ya. Waktu itu kenapa kita pilih Raja? Karena ada udang di balik bakwannya si Raja kan. Jadi akhirnya ya ini salah satu yang bisa kita ambil lah, gitu kan. Jadi ada the man behind Raja yang menarik gitu. Oke. Nah, kemudian habis itu yang swasembada energi ini kita juga lihat yang soal biodiesel ya, karena ini kan pasti akan mengurangi ketergantungan kita
terhadap solar yang berlebih. Karena solar itu ternyata tidak dibikin di sini. Kemudian habis itu eh, bensin kayak Pertalite apa itu juga nggak dibikin di sini. Ya, ya, pokoknya itu cukup ajaib lah. Nah, itu nggak dibikin di sini. Jadi kalau dia bisa stabil, kita cukup diuntungkan ya. Kemudian habis itu yang keempat, yang mungkin kita mau lihat adalah DHE ya, dana hasil ekspor itu. Sebagian mungkin berpendapat bahwa perbankan itu mungkin akan mendapatkan keuntungan dari DHE karena kan dia mau nggak mau harus di ini kan harus disimpan di dalam negeri dalam bentuk instrumen yang di dalam negeri dan lain sebagainya kan ya. Nah, ini dikecualikan migas. Ya, migas nggak perlu. Ya, migas nggak perlu menyimpan. Jadi migas. Jadi makanya kenapa kayak si Raja, apa kayak Pegas mungkin ya itu juga mungkin akan dapat manfaat dari sini. Nah, apakah perbankan juga akan dapat manfaat dari DHE ini? Yang saya tahu ya, yang sampai sekarang yang saya tahu kan aturannya belum 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 keluar banget kan. Dana hasil ekspor itu harus disimpan dalam instrumen keuangan dalam negeri. Jadi artinya itu bukan dana pihak ketiganya si perbankan sebenarnya. Ya berarti kayak paling dekat itu dia mungkin akan simpan di ORI. Ya, ya apa kalau dia nggak ORI ya berarti dia akan simpan di deposito. Cuman kalau tuh tahu ya simpan di deposito kan sebenarnya tidak terlalu memberikan margin yang cukup ya buat si perusahaan kan. Jadi mau nggak mau ya pasti dia akan mencari yang margin yang lebih gede. Nah, nggak tahu perbankan apakah dia bisa nego untuk margin seperti itu. Ini kita tinggal lihat ya. Kayak misalnya sekarang kan kita bisa memperoleh sekitar kemarin ada ya yang nawarin 5,5% sampai 7-8%. Tapi yang nggak tahu deh apa perusahaan-perusahaan ekspor ini berani nggak nyimpen di bank-bank kayak gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya oke lah dia misalnya dia berani simpen di deposito perbankan ya, bukan di ORI tapi di deposito. Nah, teman-teman tinggal cek aja perusahaan seperti apa bank-bank seperti apa yang akan dapat jatah yang lebih banyak. Ya, berarti bank yang berani memberikan bunga yang tinggi ya untuk si perusahaan-perusahaan ekspor ini buat taruh di situ. Nah, itu mesti cek ya. Nah, bunga yang tinggi ini itu berarti akan mengurangi NIM dari si perbankan juga. Nah, perbankan yang menerima dana ini harus punya pasar untuk menyalurkan apa? Kredit. Jadi kalau ekonomi kita nggak jalan, DH itu sebenarnya nggak ada gunanya buat perbankan. Itu kalau ekonominya nggak jalan. Jadi artinya KPR nggak jalan, kredit nggak jalan. Kan ini, gini, usaha perbankan itu kan adalah itu. Ya, dia nyalurin kan dana pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau misalnya di luar atau perekonomian kita letih lesu, berarti kan kredit-kredit itu udah pasti turun kan. Kalau kredit turun, apa yang lu jual oleh perbankan ini? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada yang dijual, berarti kan tidak ada keuntungan untuk si perbankan DHI ini. Gitu. Ini yang kita lihat ya. Nanti tapi kita lihat dulu nanti aturan-aturan pasnya itu seperti apa. Ya, apakah benar harus disimpan em, 100% dalam negeri dan lain sebagainya. Nah, DHE kalau disimpan dalam negeri sebenarnya juga cukup bagus untuk apa perusahaan-perusahaan yang em, bahan bakunya diimpor. Karena mungkin saja akan bisa menjaga yang namanya nilai tukarnya kita. Ya, sangat mungkin ya, karena apa? Uangnya kan jadi mau nggak mau harus masuk semua ke dalam negeri kan. Selama ini kan mereka lebih banyak parkir di Singapura kan. Ya, jadi kalau itu sampai benar-benar ditaati dan diikutin ya berarti kan ini ada peluang ya uang-uangnya yang tadinya jualan ekspor kemudian habis itu simpan di luar nggak ditarik masuk ini sekarang ditarik masuk. Jadi likuiditas di dalam negeri itu banyak. Ya, jadi ya ada peluang nilai tukar kita lebih baik. Ya, ini ada peluang, tapi belum tentu lebih baik. Oke, itu kan semua tergantung dari fundamental perekonomian kita, bukan karena uang yang masuk kan. Ya, nah kemudian yang kita mau lihat itu adalah likuiditas banyak, tetapi roda perekonomian nggak jalan, percuma juga. Gitu. Itu kalau kita lihat DHE ya. Oke, itu kurang lebih kalau kemarin kan ada yang nanya kan.
Nah, kemudian habis itu kebijakan AI Trump itu apakah bisa membawa angin segar untuk perusahaan tekno Indonesia? Nggak ada masalahnya. Perusahaan-perusahaan kita yang menerapkan AI. Ya, kita lihat apa yang AI, yang teknologi ya, paling Goto. Tapi Goto itu sebenarnya bukan murni AI kan. Ya, dia dia adalah perusahaan jasa aplikator kan. Ya, memang dia ada AI-nya. Tapi itu AI yang dia diimplement atau namanya AI sahabat kan di Goto itu di Gojek itu ya. Tetapi ini sebenarnya untuk menarik generasi Gen Z, Gen Alpha ini untuk menggunakan si Goto karena kan dia butuh eksperimen kan, jadi user eksperimen yang lebih bagus kan untuk generasi-generasi ini kan. Jadi karena itulah mereka menciptakan apa AI sahabat AI bareng sama Indosat dan Nvidia. Nah, yang mungkin yang perlu kita ikutin itu adalah em, ada namanya monetasi AI ini nih ya sama si Nvidia. Nah, apa itu maksudnya seperti itu? Ya kita masih belum jelas, tapi ya teman-teman bisa tinggal ikutin. Nanti laporan keuangannya pasti keluar lah kan AI-nya sudah berjalan kan. Nah, berapa banyak monetasi atau monetisasi atau em, bahasa itunya apa ya? Pokoknya ada pendapatan yang masuk dari AI itu berapa? Ya, ini kita kita bisa lihat nanti di laporan keuangannya. Kalau memang cukup gede, nah itu mungkin dia bisa dapat. Nah, terus habis itu WRG kan. Ya, teknologi AI kita kan WRG. Nah, WRG sendiri em, apa katalis untuk si WRG itu cukup sepi ya. Ya, saya sampai sekarang saya tidak menemukan apapun kecuali terakhir itu adalah kerjasama dia sama si Injourney untuk sistem-sistem check-in di bandara-bandara. Cuma itu tok ya. Nah, itu berapa besar yang masuk ke si WRG nggak tahu juga ya. Kemudian yang ketiga itu adalah MTDL. Ya MTDL. Cuman kan ini tahu sendiri ya perusahaan yang satu ini kan lelet minta ampun ya. Lelet aja artinya kalau kita trading kan di sini ya ya begitulah ya. Ya memang perusahaannya bagus tapi ya lu mesti butuh satu waktu yang cukup cukup ini ya, cukup panjang dan belum tentu kita tahan lagi kan. Ya, jadi paling cuma itu aja kalau teknologi. Yang lain tuh hampir boleh bilang tidak ada hubungan sama sekali dengan AI. Gitu ya. Jadi kalau ya teman-teman kalau tanya ya cuma begitu doang sih. Ya kalau kita lihat hari ini ya psikologi marketnya seperti apa. Tuh kita belajar dari si Pani ya kalau lu lihat korelasinya psikologi market dengan pergerakan harga itu seperti apa ya kurang lebih seperti itulah. Ya kita 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 nggak perlu membahas soal technicalnya lah apa segala macam. Technical next selanjutnya setelah lu lihat em, apa apa kenapa ya orang-orang kok berbondong-bondong masuk ke situ. Nah kalau udah berbondong-bondong begitu ya you know lah ya kita udah sering ngomong kok. Apalagi kalau sampai semua orang sudah mengatakan masuk sini, masuk sini. Ah, udah kita lebih baik nggak usah. Karena memang psikologi marketnya seperti itu kan. Lu harusnya udah bisa belajar lah. Karena kita bukanlah orang yang baru setahun dua tahun di market ini kan. Ya di market Indonesia saya yakin tidak ya. Karena channel YouTube saya saja sudah ulang tahun berapa ya? Ke-6 apa ke-7 ya? Ya, 6 apa ke-7 tahun ya. Jadi kalau lu ikutin channel kita dari awal, berarti kan lu sebenarnya udah 7 8 tahun di market ya. Walaupun mungkin oke lah kita anggap lu baru masuk market itu di situ gitu kan. Jadi lu bukan orang baru lagi. Pasti lu udah melihat gitu loh banyak sekali kejadian-kejadian di mana semua orang berkata bahwa masuk sini, masuk sini, masuk sini. Nah, terus habis itu gimana kejadian sahamnya? Ya. Sedangkan kalau orang apa ada banyak sekali saham-saham yang malah dihindarin orang, tiba-tiba lu masuk situ. Ya ini kan jadi pertanyaan kan, kenapa gitu kan? Karena seperti yang kita tahu si gajah-gajah itu tidak pernah mengumumkan kepada publik kalau dia membeli sebuah saham. Ya, jadi akan sangat aneh kalau lu tiba-tiba melihat semua media segala macam mempromosikan saham itu. Ya ini kita bicara logika aja ya dan bicara mengenai pengalaman selama ini kita di pasar. Pernah nggak BlackRock ya tiba-tiba bilang, oke, gue sudah mulai memborong atau gue akan memborong saham ini ya sekian juta lembar gitu kan? Ada nggak? Atau Lock and Lock tiba-tiba ngomong ke publik gitu kan? Saya besok ya saya sudah
memberikan perintah kepada sekuritas ini untuk memborong saham ini. Ada nggak? Ya ini kayak kita bicara Lo Keng Hong aja, nggak usah institusi. Itu kan pribadi toh. Ada nggak dia ngomong begitu? Nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada, ya apa yang menjadi alasan kita untuk ngikutin kata-kata orang yang tiba-tiba eh, go buy, go buy, go buy. Ya kan nggak mungkin ya. Si gajah itu tidak punya karakter ngumumin ke publik kalau dia membeli sesuatu. Pahamin itu ya. Itu ciri-ciri dari si gajah. Ya, dia selalu akan membeli sebuah emiten dengan senyap. Karena apa? Dia dapat data lebih dulu daripada lu. Ya, apalah kita? Siapalah kita kan? Ya, data lu ambil dari Google, ya. Lu korek-korek dari mana-mana. Ini kan sebenarnya kita mengkorek-korek siapa tahu gitu ya. Ada kertas-kertas penting dari si gajah itu kelempar ke pasar atau kelempar ke tong sampah. Itu yang sedang kita kais-kais kan. Ya, ini ngomong agak kasar, tapi memang kenyataannya seperti itu. Karena kita nggak punya sumber daya sebesar mereka. Nah, kalau kita nggak punya sumber daya sebesar mereka, apa yang harus kita lakukan? Ya, nah, kita butuh beberapa layer untuk menganalisanya. Ya, berarti kalau misalnya gue dapat nih, ada katalis seperti ini, gue mungkin saja salah. Ya, tapi gue mau lihat di lapangan seperti apa. Ya, saya sering bilang kan, teknologi sekarang itu sudah tidak memungkinkan lagi. Ya, ada sebuah emiten atau sebuah institusi membeli saham secara diam-diam, udah nggak bisa lagi. Maksudnya tidak terdeteksi atau tidak tercatat di bursa, nggak mungkin lagi. Nah, itu semua pasti tercatat. Cuman tinggal lu mau cari apa enggak. Dia mungkin nggak diumumin. Tetapi ada saja yang tiba-tiba mungkin crossing saham lah yang kita sering sebut sebagai dark pools ya. Ya dan sebagainya gitu loh. Itu bisa bisa sangat mungkin terjadi. Nah, kemudian kita lengkapi dengan technical. Dia ngapain sih di dalam situ? Biasanya saham-saham yang dikoleksi itu saham-saham seperti apa? Apakah saham-saham yang sudah terlalu terang, yang sudah kelihatan di atas bukit gitu ya, yang nggak mungkin lu tutupin, dia udah di atas itu. Nah, lu kejar di situ nggak mungkin kan? Ya nggak mungkin kan? Si gajah itu nggak mungkin kita bilang apa ya sebodoh itu, karena kita bilang dia adalah smart money. Ya kalau dia adalah smart, nggak mungkin loh saham yang sudah melanglang buana ribuan persen gitu kan masih diborong sama dia kan tidak mungkin. Apa yang bisa dia dapatkan dari saham yang sudah naik 1000%, ya kan? Gitu kan? Itu cuma logik aja. Kita berpikir logik aja. Kalau lu punya uang triliunan, lu beli saham yang sudah ada di atas bukit, yang semua orang bisa ngelihat saham itu, kan tidak kan? Ya, lu punya uang triliunan, lu berarti lu bisa bayar 100 juta untuk apa? Belum berterminal untuk mengetahui informasi-informasi A1 yang mungkin informasi itu belum dilempar ke umum. Ya, lu bisa mendapatkan koneksi-koneksi seperti itu. Ya, itu logiknya untuk seorang smart money kan. Makanya dibilang dia smart money. Ya, jadi kalau ini kita belajar sekali lagi ya. Kita belajar dari kasusnya si Pani. Saya sangat mungkin salah. Sangat mungkin dia bisa aja balik lagi. Kemudian habis itu dia melangit itu tiba-tiba. Oh, pagar lautnya disetujui. Oh iya, HGB-nya dibalikin segala macam. Sangat mungkin kan. Ya, bahkan akhirnya itu menjadi bagian dari si Pani atau mungkin tiba-tiba diizinkan untuk reklamasi dan lain sebagainya sangat mungkin terjadi apapun bisa terjadi pada Pani. Nah, tinggal kita nilai sekarang katalis itu bisa menghidupkan kembali Pani itu seberapa tinggi lagi gitu. Ya, tapi kalau enggak ya sudah saatnya dia koreksi lah. Nah, kalau dia udah koreksi ya kita tunggu di bawah gitu. Ya, apakah si Pani itu nanti di bawah itu tiba-tiba mulai lagi dikoreksi, dikoleksi, kemudian habis itu ada katalis yang lebih besar lagi. Ya, itu kan tinggal kita kita nilai aja di nanti selanjutnya kan. Tapi yang kita tahu saham yang sudah pernah super performance seperti ini, ya dia butuh waktu untuk balik kembali lagi. Ya, kembali lagi dia butuh waktu untuk menjadi eh, perform lagi. Ya, dia butuh waktu. Jadi ya untuk sekarang-sekarang ya kita nggak akan buru-buru. Ya walaupun naik 14% loh. Ya hampir 15% loh. Kemudian habis itu volumenya gede. Ya kemarin ARB.
Ya, sekarang naik 14%. Nah, menurut saya sih sangat wajar ya. Kan lu buang sebuah bola gitu, bola bekel lu buang dengan tenaga yang tinggi, gimana habis itu kena lantainya? Ya, dia kan mantul. Tapi pantulannya kalau dia nggak berhenti di lantai selanjutnya, ya berarti kan tinggal tunggu aja gaya gravitasi untuk narik dia balik lagi kan? Gitu. Ya, oke. Oke, teman-teman ada pertanyaan nggak? Oke ya, clear ya, nggak usah tanya-tanya soal teknikal lah, karena hari ini kita belajar. Nah ini kan lu akan dipaksa belajar lagi. Kalau hari ini lu tidak belajar, maka next lu akan dipaksa untuk belajar lagi. Ya apalagi lu udah pernah kejebak di situ. Ya 15.000 turun menjadi 10.000 berarti turun 5.000 ya. Turun 5.000 itu berarti sudah turun 30 sekian persen lah. Itu udah nggak mungkin lu hold lah. Ya, lu masa lu iya lu udah turun 30% di depan mata lu masih lu hold. Kita 8% aja sudah kabur kan, ini 30%. Kan nggak mungkin. Sangat tidak mungkin kan ada sebuah saham yang bagus tetapi dari atas sampai ke bawah itu dia sudah turun berapa ya? 46%. Ya benar ya? Ya, tapi ini ukurannya sih kurang lebih sekitar 46%. Ya, ini kan logikanya kan udah nggak kena dong. Ada saham bagus turunnya kok sampai 46%. Nah, itu kalau teman-teman, oh, pasti akan bilang gini, BBRI turun segitu, gitu kan? Berarti lu udah boleh borong. Nah, lu belajar lagi dari BBRI. Kenapa dia turun segitu? Ya, belajar aja, gitu kan? Semua hal di market itu tinggal kita pelajari. Nanti polanya akan berulang lagi, kayak gitu. Nah, yang apa di Kopdar itu kan saya sempat ngomong kan, setiap orang sebenarnya punya bakat loh untuk menjadi trader. Ya, dia punya intuisi untuk mendeteksi kalau dia salah. Oke, kenapa dia punya intuisi untuk mendeteksi dia salah? Karena dia sering salah. Paham nggak? Karena lu sering salah, maka lu sebenarnya lu udah tahu, oh salah. Gitu. Cuman lu nggak mau latih aja intuisi itu atau feeling itu menjadi intuisi. Ya, intuisi itu bukan feeling. Kalau jabaran saya ya, intuisi itu adalah feeling yang sudah terlatih. Jadi sama kayak lu nyetir mobil. Lu nyetir mobil, awalnya apa? Kagok kan. Tapi lama-lama kayak pembalap lu sekarang lu, ya kan? Eh, apa masuk gigi, apa nyalain lampu sen kiri kanan, udah nggak pakai mikir. Nah itu artinya apa? Lu sudah terlatih. Nah di dalam trading sebenarnya lu juga udah terlatih untuk mendeteksi kalau lu salah. Kenapa? Karena lu udah sering salah. Bener gak? Ya, lu sering kali masuk ke dalam sebuah saham gitu ya, misalnya gue masuk nih, kayak contoh misalnya kayak Pani gitu, beng, gue masuk ke situ ya. Oh, naik 14%, gue seneng dong. Ya, gue seneng dong, oke. Tetapi dalam hati kecil lu, pasti ada kata-kata begini, kenapa gue ambil ini? Ya, kenapa gue tidak melihat chart dulu sebelum gue ambil? Kenapa gue buru-buru ngambil? Ya pasti ada, pasti ada. Nah habis itu apa yang terjadi? Gue nggak bikin trading plan, gue nggak bikin ini, gue nggak bikin itu, gue nggak tahu apa yang gue lakukan di sini. Gue harus cari tahu dulu ke orang lain. Nah begitu lu cari tahu, cari tahu, cari tahu, oh, orang bilang, oh Pani itu kayak misalnya sekarang saya bilang, oh Pani itu jelek nih. Lu udah mulai langsung goyah lagi. Ya walaupun mungkin saja saya salah kan. Ya tapi ada yang bilang, oh ini bagus, ini bagus, udah lu tinggal hold aja. Ya tinggal hold aja. Tapi padahal dia udah turun 40%. Ya begitu lu lihat chat begini, lu pasti punya satu feeling, gue kayaknya salah nih. Gitu. Ya, lu tinggal melatih aja. Lu udah sering salah. Maka lu tahu di mana posisi lu salah. Jangan ngulangin aja. Ya, jangan mengulangi apa yang menjadi kesalahannya lu. Ya lu ini sebenarnya udah menjadi sebuah lompatan yang sangat besar loh untuk seorang trader begitu dia tahu, oh ini loh, kalau kejadian begini gini 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 gue salah nih. Gue pasti akan jatuhnya salah nih. Gitu ya. Nah, lu tinggal mau latih nggak ini? Bagaimana caranya ya? Gua jangan sampai ngulangin hal-hal ini. Nah, lu tinggal dibalik loh. Ya, kalau gue ngomong kan katanya selalu ngomong lu gampang gitu. Nah, tak, itu yang lu lakukan, itu yang gue lakukan juga gitu ya. Lu tinggal catat ini semua kesalahannya lu. Ya, habis itu plototin catatannya lu.
Tinggal lu evaluasi, ini gimana ya caranya ya. Tinggal ngomong atau tanya ke orang bagaimana cara gue membalikkan salah-salah gue. Gue udah tahu nih di mana gue salah. Ya, kalau lu catat lu pasti tahu lah. Ya, kalau lu ada catatan, lu pasti tahu di mana lu salah. Ya, sekarang bagaimana cara gue balikin ya? Ya, kalau lu punya catatan, setiap trader itu nggak mungkin selalu salah. Ya, waktu dia masih baru, mungkin salah lebih banyak daripada benarnya. Ya, oke? Nah, sekarang yang perlu lu konsentrasikan apa? Kalau lu sekarang masih banyak salahnya, masih ada benarnya. Lu cek benar lu kenapa. Lalu ulangi hal yang lu lakukan dan itu benar. Sehingga nanti ya semakin bertumbuhnya lu ya semakin itu ya semakin lu lama di pasar ini, lu pasti akan mulai lihat bahwa benarnya lu lebih banyak daripada salahnya lu. Kita nggak mungkin bisa benar 100%. Kita cuma tinggal membalikkan keadaan aja. Gue mau fokus pada benarnya gue. Kalau lu nggak pernah catat, maka lu nggak akan pernah tahu di mana lu salah, nggak pernah tahu di mana lu benar. Ya, sebenarnya simpel banget kan untuk menjadi seorang trader. Lu tahu nggak Jesse Livermore sebelum dia menjadi trader top dunia, ya walaupun akhirnya endingnya nggak bagus, dia adalah seorang apa? Dia seorang pencatat chalk boy, ya. Dulu kan pakai kapur ya, makanya dibilang chalk ya. Apa sahamnya kan nggak kayak gini elektronik gitu kan? Ya dia catat, oh ini saham ini naik sekian, ya, turun sekian, naik sekian, turun sekian. Dari catatan itu dia menemukan sebuah pola. Catatan loh. Apakah dia punya mentor waktu itu? Nggak ada. Dia cuma melihat ada sebuah pola. Ya, kemudian habis itu dia mencoba mentradingkan pola itu. Dari uang kecil tiba-tiba menjadi uang besar. Dan akhirnya apa? Diusir. Dia tidak boleh trading lagi karena udah ketahuan polanya. Dia bukan di pasar modal ya. Dia waktu itu namanya apa ya? Ya dia semacam itulah, semacam kayak broker-broker gitu loh ya. Dia nggak perlu ke pasar modal kan. Tapi dia menemukan polanya. Dan itu pola itu di apa nih dijalankan oleh broker-broker itu. Itu kan dari catatan loh. Ya dia menemukan pola itu dan kemudian dia bermain di pola itu. Dia pernah kalah nggak? Ah, bisa kalah. Teman-teman lihat ya bagaimana cara dia kalah. Ya dia keluar dari polanya dia keluar dari catatannya dia kalah. Gitu. Kita pun begitu. Lah kita nggak ada bedanya. Dia manusia, kita manusia juga. Benar nggak? Ya, dia seorang yang 12 tahun sudah jadi cokboy. Lu umur berapa sekarang? Teknologi sekarang jauh lebih bagus. Untuk kita belajar segala macam itu pasti jauh lebih cepat lah buat kita belajar. Nggak perlu harus puluhan tahun menjadi seorang pencatat, nggak perlu. Gitu kan? Jadi kalau dia bisa, kita bisa. Gitu. Ya, lu ini simpel kan ya? Ya, yang selalu saya bilangkan adalah psikologi, risk management, catat. Gitu. Jadi lu nggak perlu sesuatu yang rumit-rumit ya apa sesuatu yang rumit-rumit. Lu kalau mau belajar, belajar dari catatan lu. Setiap orang adalah seorang trader. Gitu. Cuman tinggal dia mau nggak belajar gitu. Dia mau nggak lihat oh ini gue salah itu karena gini 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 gini. Gue benar itu karena gini gini gini. Yang lu perlu lakukan apa? Ubah fokus lu. Fokus lu pada yang benar. Nah yang benar ini gue cari tahu nih pada saat apa gue masuk itu benar. Ya, nah pada saat yang sama, gue akan ulangi lagi hal yang benar. Itu yang kita bilang di market itu tidak ada sesuatu yang baru. Itu cuma ada pola yang berulang. Lalu tinggal memanfaatkan pola itu. Ya, nah pola ini lu boleh pakai kalau win rate-nya sudah memberikan lu keuntungan. Ya, paham ya? Maksudnya dia kalau lu jumlah ini total ya berapa lah 10 atau 15 apa transaksi gitu ya. Lu lihat menangnya sudah bisa memberikan keuntungannya jadi plus. Kita bukan berarti nggak pernah kalah, pasti ada kalahnya. Tapi kalau lu jumlahkan itu sudah plus. Ya jangan ngarapin bahwa oh gue harus capai yang 100% kemudian habis itu baru gue trading. Nggak bakal ada. Nggak bakal ada. Kalau ada yang sampai ngomong ke teman-teman, kasih tahu saya. Kalau ini ada orang loh ya mengklaim sistemnya 100% benar. Lu masuk pasti cuan. Ya, lu kasih tahu gua. Kalau nggak kita rame-rame deh jual harta benda kita beli sistem itu. Karena pasti cuan. Apa yang lu jual pasti
kita bisa beli lagi. Benar nggak? Ya, tapi karena tidak ada sistem itu di dunia, maka ya sudah, kita fokus ke win rate-nya. Berapa kali lu menang, berapa kali lu kalah. Kemudian kalau lu jumlahkan, itu sudah plus. Udah, itu adalah sistemnya kita. Konsen aja di situ. Lama-lama itu win rate-nya pasti akan naik. Ya, oke? Oke, baik, teman-teman. Untuk hari ini kita bicara sampai di sini ya. Senin libur, Rabu itu Imlek kalau nggak salah ya. Kita libur, nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Karena memang market juga libur kan. Kalau nggak salah baru mulai lagi hari Kamis ya. Nggak tahu, Imlek kita hari ini, tahun ini libur 2 hari apa sehari doang. Kalau libur 2 hari, berarti minggu depan itu totally libur. Ya, paling kita menyisakan hari Jumat doang. Ya. Ya, oke. Jadi paling kita akan ketemu minggu depan ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Saya izin pamit. God bless semua. Happy weekend ya.